Salam sejahtera buat kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerjaan kami, yaitu membahas tentang modul 5, tentang mikroprosesor bagian 3, top level design, dan test bench. Di sini kami dari kelompok 5 yang berkoordinat saya sendiri dengan nama Direktur Kamus Penakir dengan NIM 14S2005, dan teman saya yang bernama Domingus Sirait dengan NIM 14S20014, dan Kristanti Siahaan dengan NIM 14S20024. Pada proyek akhir mata kuliah Arsitektur Sistem Komputer, kami milih pengerjaan modul 5, yaitu pembuatan suatu mikroprosesor yang bertujuan untuk melatih maupun mengevaluasi kemampuan mahasiswa terhadap proyek yang diberikan. Mikroprosesor merupakan suatu perangkat elektronika yang sangat penting, di mana mikroprosesor ini berfungsi sebagai instruction set, pemindahan data, mengirim sinyal kendali, dan lain sebagainya. Dalam pembuatan mikroprosesor cukup rumit dan membutuhkan biaya yang maksimum. Maka untuk membantu dalam merancang ini, kami menggunakan FPGA, karena FPGA menggunakan bahasa Verilog dan diagram skematik serta diagram pinning seperti yang kami lakukan pada praktikum pada mata kuliah ASK. Dalam slide ini kami mendeskripsikan singkat tentang gambaran mikroprosesor yang akan kami buat. Selanjutnya kami dapat mengembangkan kembali sesuai referensi yang kami peroleh dan sesuai waktu yang diberikan. Dapat dilihat pada gambar di samping merupakan desain hasil dari penggabungan komponen dari tugas-tugas yang dilakukan pada modul 3 dan modul 4 yang sebelumnya telah dilakukan. Sehingga kami hanya perlu menggabungkan source code dari modul 3 dan modul 4 sehingga diperoleh hasil gambar yang samping. Mikroprosesor merupakan suatu komponen elektronik yang tersusun atas transistor-transistor yang sangat kecil pada sebuah rangkaian semikonduktor terintegrasi atau IC. Mikroprosesor umumnya dipakai sebagai pengendali utama dari suatu sistem elektronik. Beberapa bagian utama yang terdapat pada sebuah mikroprosesor adalah control unit, arithmetic, logic unit, memori, dan input-output interface. VHDL atau Very High Speed Integrated Circuit Hardware Description Language merupakan bahasa untuk mendeskripsikan perangkat keras yang digunakan dalam desain elektronik digital dan mixed signal, contohnya file program, gate array atau FPGA, atau integrated circuit atau IC. Komponen yang terdapat pada mikroprosesor yang pertama itu arithmetic and logic unit atau ALU. Arithmetic and logic unit atau ALU adalah rangkaian digital yang berfungsi untuk melakukan perhitungan integer dan operasi logika. ALU merupakan blok pembangun dasar dari sebuah mikroprosesor. Lalu yang kedua itu control unit, di mana merupakan komponen dari sebuah mikroprosesor yang berfungsi untuk mengarahkan operasi-operasi yang dilakukan oleh mikroprosesor tersebut. CPU mengatur komunikasi dan koordinasi antara komponen mikroprosesor, menggunakan sinyal kontrol, serta membaca dan menerjemahkan instruksi yang diproses untuk menentukan urutan pemrosesan data. Dari gambar ini, gambar yang tadi pada slide yang kedua itu mikroprosesor yang hendak kita desain. Bisa kita lihat bahwasanya komponen fungsinya itu merupakan hasil dari tugas yang telah dilakukan pada modul 3 dan modul 4, yaitu ada terdapat dalam komputer, lalu left shift 33 bit dan left shift 28 bit, lalu ada left shift 32 bit atau plat 32, data memori, file extender, baru ada arithmetic and logic unit, software, MUX 4 ke 32 bit, MUX 45 bit, 32 bit, komparator, dismedia, dan total. Lalu kita akan bahas tentang perancangan power control.
Dapat kita lihat pada source inputan yang kami buat ada dua, yaitu clock dan PCI, dan memiliki output yaitu PCI. Program counter yang berupa sebuah register dengan lebar sebesar 32 bit dengan bahasa DL. Sebuah register dengan lebar data sebesar 1 bit dapat diwujudkan menggunakan sebuah flip-flop. Dengan begitu, untuk dapat mewujudkan sebuah register dengan lebar sebesar 32 bit, diperlukan sebanyak 32 flip-flop. Implementasi pada desain instruksi memori dilakukan menggunakan bahasa VHDL. Sebelah kanan bisa kita lihat hasil simulasi elektronik. Berdasarkan dari hasil simulasi, dapat kita amati bahwa pada port PCI akan memberikan nilai yang ada pada port PCI pada saat terjadi edge clock. Kemudian pada simulasi ini telah diperoleh hasil yang sesuai juga, namun terdapat sedikit delay. Delay yang telah terjadi tersebut akan mengikuti worst case delay yang berasal dari bahan kombinasional yang telah disintesis. Namun dengan adanya pemilihan core yang cukup lambat, maka kita dapat mengalami tersebut sehingga tidak terlalu mengganggu proses pengerjaan program komputer. Udah. Pada bagian ini terdapat dua jenis live shield, yaitu pada percobaan ini terdapat live shifter 32 to 32 bit dan live shifter 26 to 28 bit. Pada bagian ini juga live shifter 32 bit merupakan perancangan live shifter 32 bit yang jenisnya memiliki input dan lebarnya 32 bit dan output data dengan lebarnya 32 bit juga. Pada bagian ini dapat kita lihat hasil outputnya pada bagian kanan untuk simulasi fungsinya dan timingnya. Kemudian pada bagian ini terdapat live shifter 26 ke 28 bit. Pada live shifter ini memiliki input data dengan lebar 26 bit dengan outputnya 28 bit. Pada bagian ini juga dapat kita lihat hasil simulasinya pada bagian kanan, yaitu dari simulasi function dan timingnya. Pada perbedaan kedua shifter ini terdapat pada input dan outputnya, yaitu input 32 dengan 26 bit dan outputnya 32 bit dengan output 28 bit. Kemudian pada bagian ini terdapat perancangan carry lookhead adder 32 bit atau biasa disebut CLA 32. Pada perancangan CLA ini berbentuk bahasa VHDL yang dapat menjumlahkan dua buah input dengan lebar pada data masing-masing sebesar 32 bit dan mengeluarkan hasil penjumlahan dalam bentuk output dengan lebar sebesar 32 bit juga. Adder tersebut diharapkan dapat menerima carry in sebesar 1 bit yang berfungsi untuk menggeser carry in pada tahap pertama dari adder. Pada simulasi bagian kanan ini, kita peroleh output yang sesuai dengan yang diharapkan. Output yang dihasilkan berupa hasil penjumlahan dari output yang pertama dan input kedua. Maaf, maksud saya hasil penjumlahan dari input yang pertama dan input yang kedua. Dan overflow yang dihasilkan dari penjumlahan
di atas dapat adanya carry out yang dihasilkan oleh adder. Pada simulasi timingnya diperoleh juga hasil yang sesuai, tetapi terdapat delay. Pemilihan clock yang cukup lambat maka dapat mengurangi delay dan tidak mengganggu kerja carry look ahead. Penggunaan carry look 32 bit ini memiliki kelebihan dibandingkan ripple carry adder, yaitu dapat menghitung carry pada setiap bit langsung tanpa menunggu perhitungan dari bit sebelumnya. Namun memiliki kerugian juga, yaitu implementasi rangkaian logika menjadi lebih besar dan memakan cukup banyak memori di IC mikroprosesornya. Pada bagian ini terdapat sign extender. Pada perancangan ini dalam bahasa VHDL-nya yang dapat menerima data input sebesar 16 bit dan mengeluarkan data outputnya sebesar 32 bit. Prinsip pada sign extender ini yaitu mengikuti aturan bilangan 2's complement dengan tetap mempertahankan nilai bitnya. Pada hasil simulasi dapat kita lihat pada bagian kanan ini, yaitu pada simulasi timingnya telah diperoleh hasil yang sesuai, juga tetapi terdapat delay. Pada bilangan positif telah ditambahkan bit 0 sebesar 16 bit pada LSB. Sedangkan pada bilangan yang negatif akan ditambahkan bit 1 sebanyak 16 bit pada LSB juga. Hal ini menunjukkan bahwa program yang dijalankan telah bekerja dengan baik. Lalu pada simulasi timingnya telah diperoleh hasil yang sesuai, tetapi terdapat sedikit delay juga. Delay yang terjadi tersebut akan mengikuti worst case delay path yang berasal dari rangkaian kombinasional yang telah disintesis. Tetapi dengan adanya pemilihan clock yang cukup lambat, maka diharapkan agar dapat mengurangi delay yang telah terjadi, sehingga tidak mengganggu proses kerjanya. Pada perancangan ini terdapat Arithmetic and Logical Unit atau ALU. Dalam bahasa VHDL dengan memanfaatkan carry look ahead adder yang telah dibuat pada tugas 3, ALU menerima dua buah operan sebagai input dengan masing-masing memiliki lebar 32 bit. ALU akan memberikan data hasil perhitungan melalui output dengan lebar 32 bit. ALU juga memiliki selektor untuk memilih operasi yang akan dilakukan, apakah penjumlahan atau pengurangan. Apabila selektor bernilai 0x00, maka operasi yang dilakukan adalah penjumlahan. Apabila selektor bernilai 0x01, maka operasi yang dilakukan adalah pengurangan. Dapat kita lihat dari hasil simulasi bahwasannya hasil output telah sesuai dengan apa yang kita harapkan, yaitu pada saat opselnya bernilai 0 atau 0x00, maka akan dilakukan suatu penjumlahan pada kedua input pada saat opsel bernilai 1 atau 0x01. Maka akan dilakukan suatu pengurangan
pada kedua input tersebut. Setelah itu, akan di-async menuju port output. Sebagai contoh, pada saat offset sama dengan 0x01 untuk input 8 dan 3, maka akan dihasilkan outputnya 5. Lalu offset 0x00 pada input ke-16 dan ke-6, maka akan dihasilkan outputnya sama dengan 22. Nah, pada kontrol unit atau CU dalam bahasa VDL untuk mikroprosesor single cycle MIPS 32. Nah, untuk melakukan assignment sinyal kontrol terhadap opcode dan font dengan memanfaatkan konsulen signal assignment atau CSA, baik kondisional CSA atau select CSA, serta melakukan assignment sinyal menggunakan construct, if, dan else, atau construct case dalam sebuah prosesor. Nah, next. Dapat kita lihat pada simulasinya, control unit bekerja dengan menerima input dan instruction memori. Setelah itu, melakukan decoding untuk menentukan nilai dari step control signal, yang nantinya akan memberikan sinyal pada multiplexer dan ALU yang terhubung pada bagian lain dari mikroprosesor untuk menjalankan step instruksi yang diinginkan. Next. Setelah melihat hasil dari masing-masing tugas pada modul 3 dan modul 4, untuk melakukan pengerjaan modul 5 ini akan menggabungkan source code dari modul 3 dan modul 5. Dari modul 3 sampai dan modul 5. Bisa dilihat pada laporan yang kami berikan. Hasil simulasi dari penggabungannya dapat kita lihat pada slide berikutnya. Nah, di sini sudah terdapat hasil simulasi dari top level design dari mikroprosesor. Terdapat beberapa instruksi output yang sudah diimplementasikan, yaitu yang pertama ALU result. Nah, ALU result ini untuk mengimplementasikan operasi penjumlahan atau pengurangan dari RD1 out dan RD2 out. Kemudian yang kedua yaitu CLK atau clock cycle dari setiap instruksinya, dan mode pada CLK ini adalah inputan. Yang ketiga, Bayesian test. Nilai inputan dari PC. Masing-masing register akan dimasukkan dengan penambahan 4 pada PC-nya. Dari data yang diperoleh, penambahan PC pada WWF adalah 4. Kemudian PC out test. Nah, nilai output PC dengan syarat -4 dari PC in test. Sehingga pada keluaran dari instruksi ini diawali dengan 0. Kemudian PC plus 4 out. Nah, di sini kita menambahkan 4 pada PC out. Nilai ini adalah nilai update dari PC yang merupakan hasil seleksi dari multiplexer untuk step branch atau instruksi biasa. Kemudian instruct. Di sini instruct sebagai nilai hexadeksimal dari masing-masing instruksi. Kemudian output 1 out, yang dimana instruksi ini adalah berguna untuk mengupdate nilai dari PC. Kemudian RD1 out. Di sini sebagai nilai register dari source. RD2 out sebagai nilai register dari target. NSTR 1511 out sebagai out dari instrumen yang merupakan instruksi untuk pemberian nama register yang bertujuan pada tipe R. Kemudian instrumen 2016 out. Dari instrumen yang ini merupakan instruksi untuk pemberian nomor register target. Instrumen 2521 out yang merupakan instruksi untuk pemberian nomor register pada source. Sign address readout, instruksi untuk memberikan nomor register secara write back. Sign read mem1 out, instruksi data untuk dibaca pada memori. Sign write data out sebagai yang memberikan nilai yang di write back. Sign Ginman out
nilai terdekat yang sudah di-extend dengan 32 bit dengan menggunakan side extender. Yang terakhir yaitu send out shift 2 out, nilai 4 image 32 bit atau extend. Dan hasil dari simulasi yang didapat, maka diperolehlah instruksi yang dapat dieksekusi oleh mikroprosesor single cycle MIPS 32, yaitu seperti yang terdapat pada gambar sebelah kanan ini. Next. Di sini terdapat di sini yang untuk tugas kedua itu pengujian testbed. Nah, pada pengujian ini kami mendapat data seperti tabel yang di samping. Dan pada data di samping dapat disimpulkan bahwa penganalisisan dari code assembly yang sudah diberikan. Namun setelah dilakukan pengambilan address dari PCSPIM, terdapat error yang menyebabkan tidak memperolehnya address sesuai yang diinginkan. Error yang terjadi memungkinkan keambiguan dari assembly yang seharusnya. Hal ini dikarenakan kami tidak men-setting ALU pada kode tersebut. Maka hasil yang diperoleh error dan akan bernilai 0. Sehingga pada percobaan ini tidak dilakukan simulasi timing dan simulasi fungsional dengan baik. Next. Nah, jadi kesimpulannya yang telah kami dapat yaitu setelah melakukan percobaan modul 5 ini, kami dapat menyimpulkan beberapa hal, yaitu yang pertama, instruksi-instruksi dalam bahasa MIPS tersebut diubah ke dalam format instruksi MIPS 32 bit, yaitu opcode, func, rt, rs, rd, yang kemudian diubah menjadi suatu bilangan heksadesimal 8 bit, yang disimpan pada instruksi memori sebelum akhirnya dieksekusi. Deklarasi komponen, definisinya penghubung antara komponen serta port mapping yang sesuai, maka akan dapat menghasilkan suatu single cycle MIPS 32 yang utuh. Kemudian, pengujian single cycle MIPS 32 dapat dilakukan dengan memberikan instruksi-instruksi dalam bahasa MIPS yang dapat dieksekusi oleh mikroprosesor. Yang terakhir yaitu single cycle MIPS 32 dapat dibuat dengan cara menggabungkan komponen-komponen seperti ALU, multiplexer, register file, instruction memory, data memory, dan komponen lainnya ke dalam satu top-level design. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.